Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana menentukan letak unsur dalam sistem periodik. Nah, tetapi sebelum bagaimana cara menentukan letak unsur, kita akan bahas dulu tentang perkembangan sistem periodik. Nah, perkembangan sistem periodik ini pengelompokan unsurnya mengalami beberapa perkembangan. Pertama, pengelompokan unsur menurut Lavoisier. Nah, ini dikelompokkan menjadi gas, padat, atau logam, non-logam ya. Kemudian ada hukum triade Dobreiner. Nah, ini dari istilahnya aja. Itu pengelompokan unsur itu sebanyak 3 unsur. Masing-masing kelompok itu sebanyak 3 unsur. Kemudian ada Octave Newlands, ini sebanyak 8, di mana unsur ke-1 itu akan mirip dengan unsur yang ke-8, dan seterusnya. Kemudian, dan yang ketiga ini hukum Mendeleev. Ya, ini pengelompokan unsur berdasarkan kenaikan massa atom. Dan yang terakhir ini sistem periodik modern yang kita gunakan sekarang. Mungkin kalian sudah pernah melihat tabel periodik ya. Nah, ini yang kita gunakan adalah perkembangan sistem periodik menurut Moseley yang dikenal dengan sistem periodik modern. Nah, selanjutnya kita bahas lebih detail ini sistem periodik modern. Nah, ini adalah tabel periodik yang kita gunakan sekarang atau saat ini ya. Di dalam tabel periodik ini dikenal dengan istilah golongan, kemudian perioda. Nah, golongan itu adalah yang arahnya vertikal ya, ini arah vertikal. Kemudian yang horizontalnya ini itu yang disebut dengan perioda. Nah, ini mulai dari golongan 1A, ya ini 1A, 2A, kemudian loncat ke sini 3A, 4A, 5, 6, 7, 8. Jadi pengelompokan golongan ini ada 2, ada golongan utama, golongan A ya. Kemudian ada golongan tambahan atau golongan transisi. Transisi dan aktinida, lantanida. Nah, itu. Kemudian ini periode. Ini yang golongan transisinya ya. Ini untuk golongan transisi. Untuk golongan transisi ini mulai dari 3B, 4B, ini 5B, 6B, 7B. Nah, ini yang 8, 9, 10 ini termasuk ke dalam 8B. Kemudian ini 1B dan 2B. Nah, penggolongan ini biasanya dengan menggunakan angka Romawi atau bisa juga golongan ini 1 sampai 18 dengan angka Arab gitu ya biasanya. Kemudian kalau aktinida dan lantanida itu nanti berada di sini. Ya, ini aktinida dan lantanida itu berada di sini. Nah, periode, ini ada periode ke-1 ini dari kiri ke kanan, jadi hanya ada 2 unsur. Kemudian periode kedua ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8 unsur. Periode ketiga juga sama 8 unsur. Nah, ini yang periodenya lengkap ya. Periode ada berapa unsur ini jumlahnya? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi sudah dijelaskan bahwa golongan itu menyatakan elektron valensi suatu unsur. Dituliskan dengan angka Romawi atau bisa juga dengan huruf ini ya, angka Arab ya. Misalnya 1, 2, nah ini 1, 6 gitu ya. Kemudian ada yang disebut dengan golongan tadi sudah dijelaskan, ada golongan utama, kemudian ada golongan tambahan. Nah, golongan utama itu dikenal dengan golongan A. Nah, ini ada golongan B ya, golongan transisi dan disebutnya golongan transisi dalam. Nah, ini untuk golongan A ya. Ini ada 1A dituliskan dengan angka Romawi ya, ini atau 1 seperti ini. Ini disebutnya nama khususnya adalah golongan alkali. Nah, terdiri dari unsur
H, Li, Na, K. Nah, ini ada hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Nah, ini silahkan nanti kalian hafalkan, kalian ingat-ingat ya, nama-nama unsur dan lambangnya ini. Nah, elektron valensinya itu adalah Ns1. Karena berakhirnya di S, maka disebutnya blok S, termasuk ke dalam blok S. Kemudian golongan 2A, boleh dituliskan dengan huruf angka seperti ini, angka 2. Ini disebutnya alkali tanah. Nah, kalau misalnya kalian penasaran kenapa sih kok punya nama-nama khusus, nah itu silahkan dicari informasi sendiri ya. Ini alkali tanah terdiri dari berilium ya, ini magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Nah, ini juga sama elektron valensinya atau elektron pada kulit terluarnya. Ini adalah Ns pangkat 2 seperti ini ya. Ini bloknya blok S. Kemudian ada golongan 3A atau golongan 13 disebutnya. Ini adalah aluminium, disebutnya kelompok aluminium. Ini ada boron, aluminium, dan seterusnya ya. Nah, kulit valensinya ini ada Ns dan Np. Jadi elektron valensinya di S-nya 2, di P-nya 1, jumlahnya 3 ya. Ini disebutnya blok P. Jadi golongan 3A ini blok P, golongan 4 juga sampai golongan 8A itu termasuk ke dalam blok P. Dengan kulit valensinya sama, yang berbeda adalah jumlah elektron pada P-nya. Semakin ke bawah itu semakin bertambah ya. Kemudian ini golongan 4A dikenal dengan nama khusus karbon, ini golongan nitrogen, golongan 6A itu kalkogen, 7A itu namanya halogen, kemudian golongan 8A itu disebutnya gas mulia. Kemudian unsur-unsurnya ini ada di sini daftarnya, ini silahkan diingat-ingat oleh kalian supaya nanti mempermudah untuk mempelajari materi kimia. Baiklah, kita lanjutkan. Kemudian ini ada golongan tambahan. Ini ada golongan transisi disebutnya. Ini mulai dari 3B, 4B, 5B. Ini juga sama ya, dari 1B ke 8B gitu ya. Nah, atau disebutnya golongan 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini 8, 9, 10 itu merupakan golongan 8B dikelompokkannya. Kalau 11 itu adalah 1B, 12 itu 2B. Nah, ini sesuai dengan jumlah elektron valensinya ya. Jadi kalau untuk yang golongan 3B elektron valensinya 3, ini Ns-nya 2, berarti di D-nya 1. Nah, lihat ya, ini di S-nya 2, di D-nya 2. Jadi cara menentukan elektron valensi untuk golongan transisi, kalau dia berakhirnya di D atau blok D, maka dijumlahkanlah elektron yang ada di D dengan yang ada di S. Sedangkan kalau untuk yang blok P, maka jumlahkan elektron yang ada di P dengan yang ada di S. Kalau dia berakhirnya di blok S, berarti lihatlah jumlah elektron yang ada di S. Seperti itu ya. Kemudian ada golongan transisi dalam, nah ini termasuk ke dalam blok F ya. Jadi nanti kalau dibuatkan konfigurasi elektronnya akan berakhirnya di subkulit F. Nah ini ada deret lantanida disebutnya, ini terdapat pada periode ke-6. Kemudian ada deret aktinida, ini terdapat pada periode ke-7. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk periode ya. Periode itu adalah menyatakan jumlah kulit yang terisi ya. Ditulis dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini terdiri dari 7 periode seperti ini. Nah, jumlah unsurnya tadi sudah Ibu sebutkan di awal bahwa untuk periode ke-1 itu 2 unsur ya. Disebutnya periode pendek. Kulit kedua itu 8 unsur, berisi 8 unsur. Kulit ketiga juga sama, disebut juga periode pendek. Nah, untuk kulit keempat, kelima ini periode panjang, jumlah unsurnya masing-masing adalah 18. Dan periode ke-6 ini 32, periode sangat panjang. Periode ke-7 ini belum lengkap, jadi nanti kalau misalnya ada unsur buatan ya yang ditemukan bisa diisinya di periode ke-7 karena belum lengkap ya jumlahnya. Untuk selanjutnya,
Bagaimana sih menentukan letak unsur tanpa melihat tabel periodik? Jadi letak unsur itu kan tadi ada golongan, ada perioda ya di dalam tabel periodik. Kita bisa melihatnya secara langsung atau dapat juga dilihat dari konfigurasi elektronnya ya. Nah, seperti contoh di sini ada Na11. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, untuk konfigurasi Na ini berakhirnya di S, berarti termasuk ke dalam blok S. Ingat tadi pembahasan sebelumnya bahwa kalau berakhirnya di blok S, maka termasuk ke dalam golongan A. Kalau tidak 1A, berarti 2A. Bagaimana cara membedakannya? Tinggal dilihat jumlah elektron yang ada di S. Nah, kalian kan masih ingat, kalau S itu dia hanya punya satu orbital, isinya 2 elektron. Minimal 1, berarti maksimalnya 2. Nah, untuk Na ini dia berakhir di 3s1, berarti elektronnya hanya 1. Nah, sehingga kalau ingin menentukan berapa golongannya, ya tinggal dilihat aja jumlah elektron yang ada di S-nya. Karena di S1 berarti golongannya 1A. Nah, bagaimana cara menentukan perioda? Itu mudah sekali. Perioda itu tadi menunjukkan kulit yang terisi. Jadi kalian tinggal lihat aja nilai N tertinggi. Nah, satu ini kan menunjukkan nilai N. N-nya 1, yang ini 2, nah yang ini 3. Maka N tertinggi adalah 3. Berarti unsur S ini terletak pada perioda ketiga. Kalau kalian mau membuktikan, ya silahkan dilihat tabel periodiknya ya. Jadi Na ini dia terletak pada golongan 1A dan perioda 3. Nah, untuk contoh selanjutnya adalah unsur P ya, dengan nomor atomnya 15. Maka konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Nah, ini berakhirnya di P, berarti termasuk ke dalam blok P. Nah, bagaimana cara menentukan golongannya? Nah, ingat kalau dia berakhir di blok P, itu pasti golongannya A. Berapa golongannya? Mudah sekali. Tinggal dilihat berapa jumlah elektron yang ada di P ditambahkan dengan jumlah elektron yang ada di S. Di P ini 3, kemudian S-nya 2, berarti jumlahnya 5. Nah, berarti golongannya adalah 5A karena dia blok P ya. Kemudian periodanya ya, ingat mudah sekali ini 1 2 3. Nah, ini N tertingginya adalah 3, berarti periodenya 3. Maka ini satu periode dengan yang Na. Nah, itu boleh dicek di dalam tabel periodik ya. Contoh selanjutnya adalah untuk unsur Fe. Fe memiliki nomor atom 26 ya. Ini konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Nah, ini berakhir di subkulit D. Nah, ingat kalau berakhirnya di subkulit D berarti merupakan blok D. Bagaimana cara menentukan golongannya? Mudah sekali. Ingat, kalau berakhir di blok D, maka merupakan golongan B. Bagaimana menentukan nomor golongannya? Tinggal dilihat jumlah elektron yang ada di D, itu adalah 6, ditambah dengan yang ada di S2. Jadi jumlahnya 8. Ya, maka golongannya adalah 8B. Periodanya bagaimana? Sama saja ya. Lihat N tertinggi. Mulai dari ini kan ini 1, 2, 3. Nah, ini ada N tertingginya adalah 4. Berarti periodenya 4. Dan yang terakhir untuk atom atau unsur Br dengan nomor atomnya 35. Konfigurasinya seperti ini ya. Ini kalau kalian jumlahkan elektronnya pasti 35. Jadi berakhirnya di P. Ya, jadi berakhir di P maka merupakan blok apa? Blok P. Nah, kalau dia blok P berarti golongannya maka pasti golongan A. Ya, bagaimana caranya? Sama seperti yang fosfor tadi yang ini ya. Jadi caranya adalah lihat elektron yang ada di P-nya berapa? Ini adalah 5, kemudian ditambahkan dengan yang di S yang sebelumnya ini kan sama ya, yaitu 2. Jadi 5 tambah 2 berarti jumlahnya 7.
karena berakhirnya di P, maka golongannya A7A. Sedangkan periodenya, karena N tertingginya 4, berarti periodenya 4. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Ibu buatkan kesimpulan ya. Jadi ingat, kalau konfigurasi elektron itu berakhirnya di S, berarti merupakan golongan A. Kalau tidak 1A, berarti 2A, tergantung jumlah elektron yang ada di S. Kemudian kalau berakhirnya di P, berarti merupakan golongan A, masih golongan A, tetapi nomor golongannya mulai dari 3A sampai 8A, tergantung dari jumlah elektron yang ada di P-nya. Nah, dijumlahkan dengan yang ada di S. Kemudian kalau dia konfigurasinya berakhir di D, itu berarti merupakan blok D, maka golongannya adalah golongan B. Bagaimana cara menentukan golongannya? Tinggal dijumlahkan elektron yang ada di D ditambah dengan yang ada di S, yaitu 2. Seperti itu ya. Nah, untuk blok F silahkan nanti dipelajari sendiri ya, caranya sama. Nah, mudah-mudahan sampai pembahasan ini kalian bisa memahami bagaimana cara menentukan letak unsur, golongan, dan periode dengan menggunakan konfigurasi elektron. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan seksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.